Lalu yang 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Elohim, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, kenapa orang Farisi itu meninggikan diri? Karena dia merasa benar, merasa lebih baik, dan merasa berkenan kepada Tuhan. Sementara si pemungut cukai gak punya sesuatu yang bisa standing seperti si orang Farisi. Tapi Alkitab bilang, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa poin bahwa orang Farisi itu melihat dari sisi besar kecilnya dosa. Kadang-kadang kalau kita nggak punya pemahaman yang benar terhadap anugerah, kita hanya melihat dari sisi besar kecilnya dosa. Ada orang-orang yang suka membicarakan itu, tujuannya apa? Karena dia hanya mengukur dari besar kecilnya dosa. Atau ditulisan di sini juga dari sisi banyak sedikitnya dosa. Nah, orang cuma mengukur banyak sedikitnya. Artinya ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang nggak kelihatan. Dan orang-orang yang dosanya kelihatan itu diukur sebagai dosa yang banyak. Sekalipun ada orang-orang yang dosanya nggak kelihatan atau tersembunyi atau nggak ada yang tahu, belum tentu bahwa dia punya dosa lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain. Nah, dalam tulisan ini juga dituliskan, lalu ia pun melihat dari sisi apa yang ia lakukan kepada Tuhan. Seorang Farisi ini menonjolkan dari apa yang dia lakukan kepada Tuhan. Aku berpuasa 2 kali dan aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. Orang yang tahu anugerah itu tidak berbicara tentang besar kecilnya dosa, banyak sedikitnya dosa, atau apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena anugerah itu bukan berbicara tentang besar kecilnya dosa atau banyak sedikitnya dosa. Juga bukan tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Anugerah itu berbicara tentang ketika Tuhan melakukan pertukaran di kayu salib, di mana Tuhan Yesus sebagai Sang Putra dikorbankan menjadi penebus, menjadi orang yang menggantikan posisi kita. Pada saat itulah anugerah terjadi dalam diri kita. Dan kita percaya kepada Yesus, maka kita terjadi pertukaran. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Sementara kita yang berdosa, kita diampuni, kita diterima, kita dibenarkan. Nah, dalam cerita ini, apa yang terjadi dengan si pemungut cukai? Dia nggak berani melangkah mendekati ke altar. Dia nggak berani tangannya diangkat dan wajahnya menengadah ke langit. Dia nggak berani berdoa. Dia hanya bisa membungkuk selangkah dari pintu gerbang, memungkul dadanya dan berkata, "Aduh Tuhan, mohon ampun, kasihanilah orang berdosa ini." Nah, itulah yang terjadi dalam perumpamaan orang Farisi dan si pemungut cukai. Apakah kita menjadi orang-orang yang seperti seperti orang Farisi ini, yang mengukur segala sesuatunya dari sisi besar kecilnya dosa atau sisi banyak sedikitnya dosa, atau dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Nah, kalau kita mengukur dari sisi-sisi itu, maka pemahaman kita terhadap kasih karunia itu menjadi dangkal. Kita mengukur dari besar kecilnya dosa atau dari banyak sedikitnya dosa atau dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena anugerah itu bukan tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita dan kita mempercayainya.